membahas responsi dari kebiasaan makan yang sudah dipraktikumkan saat hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 23 yang berapa? Lupa lah, pokoknya itu tanggal itu. Kita langsung aja, di sini sudah ada soalnya. Nah, dari sini udah ada tabel dari untuk mikroskopis dan makroskopis. Ini sesuai dengan makanannya, jenis makanannya. Nah, pada jenis makroskopis ini ada nomor, ada panjang total, ada bobot ikan, ada jenis kelamin, ada panjang usus, organismenya apa, jumlah makanan tiap ulangan, di sini memakai 3 kali ulangan. Lalu ada rata-rata per ulangannya jadi berapa. Nah, lalu ada volume dari si organisme itu berapa. Gitu. Nah, sedangkan untuk makroskopis sendiri, ini di sini ada nomor ikannya, ada panjang total ikannya, ada bobot ikannya, ada jenis kelaminnya, lalu panjang ususnya, organismenya apa. Nah, karena di sini organismenya itu makroskopis, bisa dilihat seperti contohnya itu kayak potongan udang, terus potongan ikan, terus yang sudah tercerna juga. Nah, lalu di sini jumlah organismenya dan ada bobot organismenya di sini, dari bobot ikannya kayak gitu. Dan ada volume. Nah, data ini semua itu akan bisa diolah menjadi data yang menginterpretasikan dari kebiasaan makan dari ikan. Oke, next. Nah, di sini sebenarnya sudah ada. Oke, pertama itu ada di sini buat tabel untuk keseluruhan karena di sini saya sudah selesai. Jadi pertama itu yang harus kita punya itu organisme. Nah, di sini sudah di list organismenya mulai dari mikroskopis sampai makroskopis. Nah, di sini ada Trichoderma, terus Nitzschia, Bacilleria, Nautilus, potongan udang, potongan ikan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menghitung jumlah organisme pada setiap ikan. Ya, hitung jumlah organisme pada setiap ikan. Nah, kita lihat contoh di sini menggunakan organisme potongan udang. Nah, pada potongan udang di sini ada 2, 0, 0. Kenapa bisa 2, 0, 0? Karena pada ikan jantan yang pertama ditemukan 2. Ikan jantan yang kedua itu tidak ditemukan, jadi tulis 0. Nah, lalu pada ikan jantan yang ketiga itu ditulis juga 0 karena memang tidak ditemukan potongan udang. Nah, jadi ditulis 220. Lalu lanjut ke volume pada setiap ikan. Nah, di sini kita cari rata-ratanya gitu. Kita tambahkan pada ikan jantan di sini saya menggunakan potongan udang. Pada potongan udang volumenya di pada ikan itu di ikan 1 itu 2 mili. Di ikan 2 karena tidak ada jadi 0. Di ikan 3 juga 0 karena tidak ada. Jadi ditotalin 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 2. Lalu next di sini ke tabel yang VI. Nah, VI ini merupakan total volume dibagi jumlah total volume. Jadi setelah semua volume diketahui, kita dibandingkan gitu semuanya. Jadi total volume di sini itu ada, karena 2 tadi sudah dapat dan total volume tadi sudah ditambahkan nih. Hasilnya itu 4,5122. Nah, setelah itu dikali 100%, kita bisa tahu VI-nya itu berapa. Jadi VI dari potongan udang ini sebesar 44,3243. Nah, di sini. Setelah itu kita cari tahu frekuensi kejadiannya di sini, OI. Oke. OI itu rumusnya seperti ini. Yaitu frekuensi kejadian dibagi jumlah frekuensi kejadian. Nah, frekuensi kejadiannya di sini kan frekuensi kejadian pada potongan udang di ikan jantan itu muncul sekali, hanya di ikan jantan aja. Ini ikan jantan 1 saja, sedangkan di ikan jantan 2 sama jantan 3 tidak. Jadi frekuensi kejadiannya itu 1, sedangkan jumlah frekuensi kejadian yang bakal mungkin terjadi itu 3. Jadi 1 dibagi 3 dikali 100%, yaitu berjumlah 33,333333%. Lalu next itu kita menghitung VI dikali OI. Nah, VI dikali OI ini tinggal dikaliin aja hasil tadi VI dikali OI. Nah, setelah itu langsung lalu dijumlahkan bawahnya, jangan lupa.
Nah, jumlah VI dikali OI di sini 592,53795. Oke. Nah, lalu ada IP, indeks apa? Indeks apa, kita lihat dulu. Nah, jadi ini untuk menentukan indeks mana ya? Nah, ini untuk proporsi makanan setiap si ikannya. Kita lihat, kita proporsi dibandingin potongan udang juga dibandingin dengan organisme lain atau makanan lain itu berapa persen sih? Nah, jadi diketahui FVI kali OI dibagi jumlah VI dikali OI. Nah, VI dikali OI-nya ini untuk potongan udang sendiri itu tadi udah dapat, yaitu 1477,32,81. Nah, dibagi jumlah dari VI kali OI keseluruhan itu 5.923,3792. Nah, dikali 100, kita tahu persenan dari makanan yang di makanan potongan udang itu sekitar 24,9322%. Nah, di sini. Oke, tambahin persen. Nah, lalu sisanya apa? Sisanya itu ya makanan yang lainnya gitu. Jadi dihitung semuanya, IP-nya jadi dihitung, dan pasti kalau di total semuanya itu jadi 100. Next ke PIJ. PIJ itu total persentase volume organisme dibagi total persentase organisme. Nah, dikali 100%. Nah, ini di sini kita lihat 44 aja langsung yang tadi. 44 yang kita dapat karena kita pakai potongan udang, 44% dikali 99,9998. Ini volume yang tadi dikali 100%, jadi 0,4432. Nah, lalu untuk PIJ-nya ini tinggal dikuadratin aja dari si PIJ kuadratnya, dikuadratin dari PIJ gitu. Terus jangan lupa di totalin. Nah, setelah itu kita buat diagram lingkarannya. Nah, diagram lingkaran di sini itu kita sudah kelihatan karena tadi memakai indeks IP-nya. Nah, IP-nya di sini paling besar itu ada di tercerna untuk jantan. Gitu. Tercerna untuk jantan, terus peringkat keduanya di sini ada udang, peringkat ketiganya di sini ada potongan udang. Nah, 10%-nya itu potongan ikan. Ini untuk ikan jantan. Sedangkan untuk indeks ikan betina itu seperti ini. Paling banyak itu dia makan udang. Lalu yang kedua, urutan kedua itu makanan ikan sebesar 30%. Lalu tipis juga dengan yang sudah tercerna seperti ini. Nah, setelah ini kita dapat membandingkan gitu luas relung dan sebagainya. Nah, kita maju ke luas relung nih. Nah, di sini untuk luas relung itu rumusnya 1 dibagi sigma PIB atau PIJ kuadrat. Nah, kita sudah menghitung untuk yang PIJ itu BI-nya sebesar 31. Nah, di sini ya. 31,62%, 0,2, dan BA-nya itu 0,2440. Nah, untuk betinanya itu sebesar BI-nya itu 3,30000. Untuk BA-nya 0,1769. Nah, kita bisa lihat dari BA-nya itu semuanya menjauh, kurang dari 1, bahkan mendekati 0. Itu berarti bahwa ikan suanggi itu memiliki sifat selektif dalam mencari makanan. Nah, lalu untuk dibandingkan nilai BI-nya, nilai BI dari luas relung dari betina itu lebih besar daripada luas relung dari jantan. Itu berarti ikan suanggi betina memiliki makanan yang lebih banyak macamnya dibandingkan ikan jantan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tumpang tindih. Nah, tumpang tindih di sini yaitu kita tulis semua makanan yang sama-sama dimakan, baik itu jantan ataupun betina. Nah, itu kita tulis, lalu kita hitung PIJ-nya, kita salin PIJ-nya masing-masing, dan PIJ dan PIB itu ditulis masing-masing. Nah, jumlahkan PIJ masing-masing dan PIB
masing-masing, PIB kuadrat masing-masing. Setelah itu kita bisa menghitung PIJ dikali PIB. Nah, PIJ kali PIB, jadi tinggal dikaliin aja PIJ dikali PIB. Nah, sudah dapat hasilnya dijumlahin, jangan lupa. Setelah itu baru kita bisa dapat nilai CH. Nah, gimana cara dapat nilai CH? CH itu tumbang tindih ya. Lalu rumusnya CH itu 2 dikali jumlah PIJ dikali PIB dibagi jumlah PIJ kuadrat ditambah jumlah PIB kuadrat. Nah, di sini sudah dapat kan jumlah dari PIJ kali PIB itu sebesar 0,2029. Kita langsung aja tulis di sini 2 kali 2,2029. Lalu jumlah PIJ kuadratnya udah dapat 0,3129, jumlahnya udah dapat. Jadi tumpang tindihnya itu sebesar nilainya 0,6589. Nah, karena ini tidak melebihi dari 1, berarti persaingan mencari makan antara betina dan jantan itu sangat rendah, jadi nggak saling rebutan gitu. Lalu kita lanjut ke panjang usus relatif dulu di sini. Panjang usus relatif yang kita butuhkan datanya itu panjang total, volume, panjang usus. Nah, setelah itu kita baru dapat nih panjang usus relatifnya. Panjang usus relatif di sini kita bisa membandingkan panjang usus dengan panjang total tubuhnya. Nah, kita udah dapat di sini masing-masing ikan kita dihitung, lalu kita cari rata-ratanya panjang usus relatifnya. Panjang usus relatif rata-rata ternyata 0,8316, di mana itu kurang dari 1, yang berarti ikan suanggi ini merupakan ikan karnivora seperti itu. Nah, sedangkan untuk indeks lambung atau ISC, indeks stomach content, kita memerlukan bobot organisme biar dapat ISC. Nah, kita cari masing-masing ISC dengan rumus tersebut. Kita cari semuanya lalu kita rata-ratain. Ternyata rata-ratanya 3,4679. Nah, di situ dapat disimpulin bobot organisme ini memengaruhi bobot ikan sebesar 3,4679%. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu kita membahas hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan pada ikan yang ini suanggi. Jadi rumusnya itu adalah volume makanan sama dengan alfa plus beta dikali PT. PT ini panjang tubuh. Nah, kita sebelumnya setelah menghitung alfa dan beta dan R kuadrat dari masing-masing jenis kelamin, betina sekian, jantan sekian. Nah, setelah kita mengetahui betina sekian dan jantan sekian, kita hitung totalnya untuk mengetahui keseluruhan bahwa ikan suanggi ini hubungannya tuh gimana sih. Nah, setelah kita tahu jenis nilai alfa dan beta serta R kuadratnya, maka kita dapat simpulkan bahwa setiap pertambahan panjang tubuh sebesar alfa akan bertambah sebanyak beta. Oke. Dan hubungannya ini sebesar R kuadrat ini. Misal kalau ini jadi 15% gitu, berarti